Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan kalau Kau boleh ada bersama-sama dengan kami hari ini. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kami tahu setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan Kau dengar Tuhan. Biar setiap pujian kami, hormat dan penyembahan yang kami naikkan, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sebentar kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami Tuhan, Kau siapkan hati, pikiran kami, telinga kami Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar apapun yang disampaikan oleh Engkau pada hari ini itu bisa tertanam dalam hati kami, bisa berbuah banyak dan dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Hai semuanya, welcome back to WTC Next Gen Online Service. Well, it's the third week of July already. I hope you're still as healthy as ever, both physically and mentally, of course. So teman-teman, di minggu yang ini kita akan masuk ke dalam series yang baru, namanya adalah Real Friends. Jadi dari namanya aja udah kelihatan nih, kalau selama 3 minggu series ini berlangsung, kita akan banyak ngomongin tentang friends, tentang friendship, tentang pertemanan. Oke, di minggu yang pertama, part yang pertama ini, gue akan beri judul sharing hari ini, The Golden Rule. Nah seperti biasa gue suka memulai dengan cerita atau pertanyaan gitu ya, so here we go. Pernah gak teman-teman ngalamin hal yang serupa sama gua, mirip kejadiannya sama gua mungkin. Jadi ceritanya kayak gini teman-teman. Mungkin kalian lagi ngumpul bareng sama teman-teman kalian, berempat, berlima atau lagi rame di cafe gitu ya. Of course sebelum karantina ceritanya, atau di sekolah atau dimanapun lah. Terus waktu kalian lagi ngumpul-ngumpul, yang lainnya lagi pada main HP tuh, lagi asik main HP sendiri. Terus ada teman lo yang mungkin lagi scroll-scroll Instagram, lagi scroll explore di Instagram gitu ya. Dan tiba-tiba mereka ngomong gitu ya, ih siapa nih keren banget sepatunya beli di mana, atau mungkin ih siapa nih stylenya keren banget, atau biasanya foto couple gitu ya, siapa nih cowoknya so sweet banget, atau mungkin bahkan ngejelek-jelekin orang, siapa sih nih orang norak banget lah, pokoknya apapun ceritanya nih orang teman lo ini lagi ngeliatin satu orang di Instagram mereka yang mereka nggak kenal teman-teman, oke mereka nggak tahu itu siapa, dan biasanya pengalaman gua setelah itu mereka akan nunjukin ke teman-teman mereka. Ya enggak? Nih, coba lu lihat deh. Gitu kan. Nah biasanya ketika gua ngeliat itu, kalau gua tahu orang itu, oke, respon gua akan seperti ini teman-teman. Oh itu mah teman gua. Atau oh itu mah gua kenal sama dia. Nah pernah nggak teman-teman ngalamin hal kayak gitu? Gue percaya dari sekian banyak yang nonton hari ini, pasti adalah beberapa yang pernah minimal sekali dalam hidup kalian ngalamin hal yang sama kayak gua. Oke, biasanya setelah gue ngomong kayak gitu, oh gue kenal nih sama nih orang, atau oh ini teman gue nih. Teman gue itu bakal nanya lagi, oh ini teman lo, atau mungkin oh lo kenal sama dia. Oke, nah biasanya lagi setelah teman gue ngomong kayak gitu, gue akan jawab kurang lebih kayak gini teman-teman. Dalam beberapa kasus gitu ya. Well, bukan teman gue juga sih sebenarnya, gue cuma tahu-tahu aja sama dia. Atau well, gue nggak kenal juga sama dia sih. Cuma gue pernah lah ngomong sama dia sekali, 2 kali. Waktu lagi panit doang, habis itu nggak pernah lagi. Nah teman-teman, mungkin kalian pernah ngalamin hal yang serupa. Dan menurut gue ini adalah hal yang lucu teman-teman. Kenapa? Karena pertama kali waktu kita dikasih lihat nih orangnya, kita bisa bilang dengan spontan gitu ya. Well, itu teman gue kenal sama dia. Tapi ketika teman kita nanya lagi, oh lo kenal sama dia? Atau ini teman lo? Dan di sanalah kita mulai berpikir lagi teman-teman. Well, when I think about it again, I don't really know him. I don't really know her, okay? And they're not actually my friend. They're not actually my real friend. So di saat-saat seperti itu kadang gue suka mikir gitu ya. Kalau gitu orang-orang kayak gimana dong? Orang-orang seperti apa sih yang biasanya gue bisa dengan yakin ketika teman gue nanya, oh ini teman lo, gue bisa dengan yakin, dengan mantap bilang, yes that's my friend. Orang-orang yang kayak gimana? Siapa sebenarnya teman-teman gue yang sebenarnya? Nah teman-teman, regardless apakah kalian semua pernah ngalamin kejadian serupa kayak gue tadi, tapi mungkin kalian punya pertanyaan atau kalian pernah bertanya-tanya hal yang sama kayak gue tadi. Oke? Mungkin lu nanya, siapa sebenarnya teman-teman gue yang dekat, teman-teman gue yang sejati, teman-teman gue yang sebenarnya? Who are my real friends? Alright? Nah teman-teman, buat jawab pertanyaan itu sebenarnya nggak semudah yang kita bayangkan teman-teman. Friendship is a huge deal. Oke, pertemanan adalah satu perkara yang besar, satu perkara yang penting, apalagi untuk anak-anak muda, SMP, SMA gitu ya. Gue inget banget waktu gue SMP atau SMA itu kebanyakan temen gue itu ada geng-gengnya.
Oke, dan mereka kasih nama geng mereka ini, kasih nama geng mereka itu. Terus biasanya kalau lu mau masuk geng kita lu harus kayak gini gini gini. Dan biasanya kita bikin baju bareng, maksudnya bikin baju yang seragam bareng, bikin bikin jaket bareng. Pokoknya kita pengen nunjukin ke semua orang kalau this is my gang, this is my tribe, this is my squad gitu ya, or whatever you call it. Jadi itulah yang biasa kita sebut sebagai teman-teman kita. Mungkin ketika lu berantem sama orang tua lu, mereka adalah orang-orang pertama yang lu cari. Atau mungkin ketika lu putus cinta gitu ya, lagi berantem sama cewek lu, sama cowok lu dulu, mereka adalah orang pertama yang paling tahu update-nya. Atau mungkin sesimpel waktu lu lagi nggak ngapa-ngapain di weekend, mereka adalah orang-orang pertama yang lu cari buat lu ajak nongkrong bareng. Cowok-cowok mungkin main futsal, cewek-cewek mungkin shopping ke mall, gua nggak tahu. Pokoknya rasanya itu adalah teman-teman kita yang bisa kita sebut sebagai seorang teman. Oke? But if we are honest teman-teman, kalau kita mau jujur, I think we all say that friendship, real friendship is not easy. Kalau kita mau jujur, gue rasa kita semua setuju kalau gue bilang teman yang sejati, real friendship, itu nggak gampang teman-teman. Well, kalau kita mau cari 1-2 orang buat kita ajak pergi bareng sebulan sekali, 3 minggu sekali, I think we all can do that. Most of all can do that. Tapi kalau kita mau cari real friends, teman yang selalu ada buat kita teman-teman, teman yang memperlakukan kita dengan baik, yang memperlakukan kita dengan pantas gitu ya. Apalagi yang bisa bawa influence yang baik dalam hidup kita, yang bisa membangun kita menjadi seorang yang lebih baik lagi. Well, gua rasa itu agak sedikit lebih sulit untuk dicari. Dan ada berbagai macam situasi, ada berbagai macam alasan kenapa sih kita susah untuk dapetin teman-teman yang sejati. Mungkin lu bilang, kayaknya lingkaran pertemanan gue tuh selalu berubah-ubah deh. Dari SMP, gue pindah ke SMA, temannya baru lagi. Dari SMA gue masuk ke kampus, temannya baru lagi. Belum lagi nanti ke kampus, masuk ke kantor, temannya pasti baru-baru lagi. Well, that's a good thing. Kita bikin koneksi yang baru, kita punya teman-teman yang baru. Tapi mungkin lu mikir, kalau misal lingkaran pertemanan gue selalu berubah, maka akan sulit juga buat gue untuk membangun satu hubungan pertemanan yang lebih dalam, yang lebih dekat teman-teman. Ya enggak? Atau mungkin situasi lainnya lu merasa lu punya standar seorang teman tuh harusnya kayak gini, tapi kok teman-teman lu selama ini enggak pernah mencapai standar itu ya. Kayaknya mereka enggak pernah melakukan apa yang lu pengen lakukan. Lu pengen ke warnet, mereka pengennya main futsal. Lu pengennya shopping ke mall, mereka lebih suka nonton drama di rumah, nongkrong di rumah. Ya enggak? Atau mungkin mereka kayaknya enggak pernah ingat hal-hal spesial dalam hidup lu. Momen-momen yang penting dalam hidup lo, ya enggak? Hari ini harusnya hari ulang tahun anjing gue yang kedua. Masa mereka nggak inget sih? Kalau tahun lalu ya wajar lah, karena kan yang pertama. Tapi kan gue udah kasih tahu, masa sih tahun ini mereka nggak inget lagi? Ya enggak? Lu ngerasa kalau teman-teman lu harusnya itu memenuhi standar itu. Lu merasa kalau teman-teman lu harusnya melakukan semua hal itu, baru lu bisa bilang kalau mereka adalah teman-teman yang sejati. Tapi kok mereka enggak ya? Dan mungkin situasi lainnya lagi adalah jangankan punya teman gitu ya, lu merasa lu nggak punya teman sama sekali. Nggak tahu kenapa lu ngerasa di umur sekarang atau di usia lu sekarang, lu kayaknya susah buat nyambung, susah buat connect sama orang-orang seumuran lu, di sekolah lu, di kampus, di kantor, dimanapun. Atau mungkin situasi lainnya adalah, mungkin lu merasa lu punya geng nih, I have besties, gue punya geng isinya ber-8 orang atau ber-10 orang atau ber-15 orang, oke? Tapi lu nggak yakin sebenarnya posisi lu di sana itu di mana sih? Kayaknya lu tuh nggak dianggap gitu loh. Kayaknya mereka sering deh jalan-jalan ber-5 doang atau ber-7 doang, padahal di grup ada 10 orang nih. Kok gue nggak diajak ya? Kok gue nggak tahu apa-apa ya? Jangan-jangan mereka punya grup chat sendiri lagi. Ya nggak? Atau mungkin waktu kalian pengen ngeplan sesuatu bareng, pengen jalan-jalan bareng gitu ya, liburan bareng, voting kan biasanya, habis itu kalian merasa kok setiap kali gue ngasih pendapat, gue nggak pernah didengerin ya. Sebenarnya gue ini siapa di dalam kelompok ini? Gue sebenarnya teman mereka atau bukan sebenarnya? Oke, jadi banyak teman-teman situasi yang bisa bikin kita susah untuk mendapatkan teman yang sebenarnya. Dan no matter how your friendship looks like, apakah ada di yang tadi gue ceritakan atau mungkin situasi lain lagi, tapi gue rasa kita semua setuju kalau kita mau cari orang-orang yang baik, teman-teman kita yang baik, the struggle is most definitely real. Okay, when it comes to figuring out real friendship, the struggle is real. Susah teman-teman, ada berbagai macam rintangan, tantangannya.
Dan hari ini gue pengen kasih tahu ke kita semua, teman-teman, bahwa tahu nggak, kalau dari sekian banyak struggle, kesusahan kita untuk kita menemukan seorang teman yang sejati, seorang teman yang baik, ada satu ide atau satu konsep yang sama yang mendasari semua itu, yaitu adalah pikiran kita, teman-teman, yang mikir bahwa teman-teman kita itu nggak cukup melakukan untuk kita. Alright, it's the central idea that your friends aren't doing enough for you. Because when it comes to friendship, we all tend to focus on what we are not getting from the people in our lives. Ketika kita ngomongin tentang pertemanan gitu ya, biasanya kita lebih sering fokus terhadap apa yang kita nggak dapatkan dari orang-orang di sekitar kita atau dari teman-teman kita, teman-teman. Dan kalau kayak gitu, akibatnya adalah cepat atau lambat, in one way or another, kita akan merasa kecewa, teman-teman. Kenapa? Karena kita fokus, karena kita ngelihat sama apa yang mereka nggak lakukan terhadap kita. Kok mereka nggak ucapin gue ulang tahun sih? Kok mereka nggak ngajak gue kesini sih? Kok mereka nggak gini sih? Kok mereka nggak gitu sih? Akhirnya kita akan kecewa. So, nggak peduli lu punya segeng, segrup, bukannya kalian merasa punya banyak teman, malah sebaliknya, teman-teman. Kadang kita merasa kesepian, kita merasa sendiri, dan kadang-kadang bahkan parahnya kita bisa merasa frustrasi. So, pertanyaan besar hari ini adalah, what do we do when our friends aren't meeting our expectation? And how do we find real friends? Ada dua, yang pertama adalah gimana kalau teman-teman kita kayaknya nggak sesuai sama ekspektasi kita. Mereka nggak bisa capai ekspektasi yang kita taruh. Dan pertanyaan selanjutnya adalah gimana dong cara kita dapetin real friends? Gimana cara kita dapetin teman-teman yang sejati? So, ingat teman-teman, dua pertanyaan inilah yang akan kita coba cari jawabannya hari ini. So let's find out the truth. So friendship is not a new concept, ya kan? Pertemanan bukanlah satu ide yang baru, bukanlah satu konsep yang baru. Kan nggak pernah tuh dibilang friendship was founded 1800 or something. Jadi orang-orang sebelum tahun itu nggak pernah berteman, kan nggak kayak gitu, teman-teman. In fact, the Bible addresses it. Friendship itu udah ada semenjak zaman Alkitab, teman-teman. Dan yang menarik adalah kalau kita mau lihat satu sosok seorang teman sejati, kita bisa lihat dari Yesus sendiri. One of the best examples of real friend is Jesus himself. Oke, teman-teman, dalam Book of Gospels atau kitab Injil atau 4 kitab pertama dalam perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan, itu menceritakan, isinya itu menceritakan, mengisahkan kisahnya Yesus selama Yesus ada di bumi, teman-teman. Dan semuanya itu ditulis oleh teman-teman terdekatnya Yesus. Dan salah satu dari buku itu ditulis oleh orang yang disebut-sebut sebagai Jesus realest friend atau teman terbaiknya Yesus. Dan dia adalah Yohanes, teman-teman, John. Bahkan dalam kitab Yohanes kita bisa baca kalau si Yohanes ini mendeskripsikan diri dia sendiri sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Nah, jadi ketika kita baca kitab Yohanes gitu ya, kita bisa ngelihat gimana sih seorang teman yang sejati, seorang teman yang real itu menceritakan tentang temannya sendiri. Oke? Jadi dalam kitab Yohanes ada satu kisah yang ditulis oleh Yohanes, salah satu momen pentingnya Yesus, yaitu pada malam sebelum Yesus diserahkan, sebelum Yesus ditangkap, kemudian disiksa, dan kemudian dia mati di atas kayu salib. Nah, waktu itu murid-muridnya nggak tahu apa-apa, teman-teman. Murid-muridnya, teman-temannya Yesus itu nggak tahu apa-apa kalau hal itu akan terjadi. Tapi Yesus tahu. Dan di saat itu Yesus memutuskan untuk ngumpulin semua teman-temannya, yuk semua murid-muridnya, teman-teman terdekatnya Yesus, dia kumpulin buat mereka makan bareng, atau yang biasa kita kenal dengan perjamuan terakhir, atau the last supper. Nah, teman-teman, bisa aja waktu makan-makan bareng itu Yesus dia duduk di meja yang panjang gitu ya, kalau biasa kita lihat gambar-gambarnya, Yesus bisa aja sambil makan, dia ngeliatin murid-muridnya, dia ngeliatin teman-temannya gitu ya, mungkin mereka lagi hahaha, nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi Yesus bisa aja mikir, kalau nanti semuanya udah terjadi, apa ya yang bakal mereka lakukan terhadap gua? Apakah mereka bakal nunjukin kalau mereka adalah teman-teman gue yang sejati, gitu kan? Yesus bisa aja ngelihat apa yang muridnya bakal lakuin. Tapi teman-teman, Yesus nggak melakukan semua itu. Yesus nggak nunggu, Yesus nggak ngelihat apa yang murid-muridnya bakal lakukan. Yesus nggak lihat apa yang teman-temannya bakal lakukan sama dia.
Tapi Yesus memutuskan untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu. Jesus decided to act first. So instead of being reactive, Jesus was proactive with his friends. Nah, Yesus ngapain? Kita bisa lihat dalam Yohanes 13 ayat yang keempat sampai yang kelima. So he got up from the table, took off his robe, wrapped a towel around his waist, and poured water into a basin. Then he began to wash the disciples' feet, drying them with the towel he had around him. Teman-teman, waktu kita baca ini sebenarnya ada satu kisah yang aneh, satu cerita yang unik menurut gua, teman-teman. Karena yang pertama adalah, teman-teman harus tahu, kita semua harus tahu bahwa orang-orang zaman dulu itu nggak kayak kita, yang kemana-mana itu pakai sepatu yang harganya lebih mahal dari uang sekolah mereka, atau mungkin minimal pakai slippers, pakai sendal jepit gitu kan. Mereka nggak kayak gitu. Orang zaman dulu kemana-mana itu telanjang kaki, teman-teman, atau barefoot, atau nyeker gitulah ya. Mereka nggak pakai apa-apa, nggak pakai alas kaki apa-apa. Jadi bisa kita bayangin nggak? Waktu itu mereka udah seharian pergi, ya kan? Mungkin waktu itu hujan, mereka nginjek lumpur atau apapun, pokoknya kakinya kalian udah bisa bayangin waktu malam udah jadi kayak apa. That's weird. Dan hal yang kedua yang aneh, yang unik adalah kegiatan mencuci kaki, membasuh kaki, itu hal yang nggak biasa, teman-teman. Itu hal yang nggak lazim dilakukan oleh seorang teman terhadap temannya yang lain. Ya kan? Nggak kayak gitu, nggak kayak, lu cuciin kaki gue dong, tergantian deh, gue cuciin kaki lu, nggak kayak gitu, teman-teman. Tapi biasanya kegiatan mencuci kaki ini itu dilakukan oleh seorang hamba, seorang budak, seorang servant terhadap majikannya, atau mungkin tamu dari majikan yang terhormat. Jadi biasa dilakukan sama orang yang levelnya lebih rendah, yang stratanya lebih rendah, sama orang yang levelnya lebih tinggi. Bukankah ini hal yang aneh, teman-teman? Karena kalau Yesus adalah anak Allah, harusnya nggak ada satupun orang yang levelnya di atas Yesus. Iya nggak? Kalau gitu harusnya kebalik dong. Harusnya murid-murid Yesus, teman-temannya Yesus yang membasuh kaki Yesus. Tapi kenapa itu nggak dilakukan? Nah, jadi kita bisa lihat, teman-teman, dari kisah ini kalau Yesus pengen ngajarin kita. Yesus pengen kasih tahu kita kalau pertemanan yang sebenarnya, pertemanan yang sejati itu harusnya kayak gini loh. Alright? So Jesus did this for the disciples and closest friends to demonstrate, untuk mendemonstrasikan what real friendship looks like. Dengan kata lain, Yesus pengen ngasih lihat kalau kita harus mengambil langkah terlebih dahulu. Taking the first step, teman-teman. Yesus nggak nunggu teman-temannya buat ngelakuin sesuatu hal. Yesus nggak nunggu buat ngelihat mereka bakal ngapain ya. Tapi Yesus memutuskan untuk take the first step, make the first move. Okay? He showed them the kind of friend he wanted them to be to other people. Dia pengen nunjukin nih, kalau lu pengen jadi orang, pengen jadi teman buat orang lain, lu harusnya melakukan kayak gini. Lu harus memulai terlebih dahulu, kata Yesus. Oke, teman-teman, ada satu prinsip yang dikenal oleh dunia yang disebut the golden rule. Kalau teman-teman googling, kalian bisa dapetin definisinya kalau the golden rule is the principle of treating others as you want to be treated. Ya enggak? Jadi the golden rule ini bilang, adalah satu prinsip gitu ya. Golden rule adalah satu prinsip yang bilang kalau kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita pengen diperlakukan sama orang lain. Dan ini disebut the golden rule karena prinsip ini begitu dikenal gitu ya, di berbagai macam budaya, di berbagai macam kalangan, di berbagai macam kepercayaan, teman-teman. Dan mungkin kalimatnya sedikit berbeda tapi artinya kurang lebih kayak gitu. Nah, ternyata teman-teman, the golden rule ini bukan sekedar sembarang prinsip. Yang menarik adalah Yesus sendiri, teman-teman, pernah mengatakan prinsip yang serupa. Ya, dalam Lukas 6 ayat yang ke-31, Yesus bilang, do to others as you would like them to do to you. Jadi kita bisa lihat bahwa prinsip yang dikenal dunia itu ternyata juga datang dari Yesus, teman-teman. Dikatakan kalau kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita pengen diperlakukan sama orang lain. Jadi Yesus, dari ayat ini kita bisa lihat dengan jelas, Yesus ngajarin kita kalau kita mau membangun satu hubungan, baik itu hubungan pertemanan ataupun yang lainnya, kita harus memperlakukan mereka sama seperti kita ingin diperlakukan. We need to treat our friends the way we wish they treat us. Kita harus memperlakukan teman kita sebagaimana kita pengen diperlakukan sama teman kita. But I know this is so difficult, right? Because let's be honest,
Kita kalau jujur, gua rasa kita semua akan bilang kita biasa melakukan kebalikan dari prinsip ini teman-teman. Usually we react. Instead of being proactive, usually we react. We treat others the way they treat us. Ya nggak? Kita memperlakukan orang lain sebagaimana mereka perlakuan kita. Kalau mereka jahatin kita, kita make sure kita bisa balas mereka lebih jahat lagi. Ya nggak? Lu nggak ucapin gue ulang tahun, lu telat ngucapin gue ulang tahun, well gue bisa nggak ucapin lu sama sekali. Lu nggak undang gue ke pesta ulang tahun lu, well gue nggak akan undang lu ke nikahan gue nantinya. Ya nggak? Lu bikin grup chat baru, fine gue juga bisa dapetin teman-teman yang lebih banyak, kita bikin grup chat tanpa lu. Ya nggak? Tapi teman-teman, if we really think about it, ya kan, kalau kita pikirin baik-baik, gua rasa kita semua setuju kalau ini bukanlah satu hubungan pertemanan yang kita inginkan, right? If we really think about it, we can agree that that's not the way we want our friendship work. Kita nggak pengen hubungan pertemanan kita kayak gitu. Gua rasa nggak ada satupun orang di sini yang pengen membangun satu hubungan pertemanan yang ujung-ujungnya bakal kayak tadi, banyak banget drama. Nggak ada teman-teman. Kita pengen teman-teman kita menghargai kita tentunya, ya enggak? We want them to include us, to notice us, to be kind to us. Kita pengen merasa dipentingkan oleh teman-teman kita. And that's why hari ini Yesus bilang sama kita semua. Jesus is saying to make the first move. Kalau kita pengen hubungan pertemanan yang kita inginkan, kita nggak bisa nunggu orang lain terus-terusan. Kita nggak bisa ngeliatin apa yang mereka lakukan terus kita balas mereka. Nggak bisa teman-teman. Yesus bilang kita harus mulai duluan. Ya kan? Jesus is saying to make the first move. Kita harus memperlakukan teman kita sebagaimana kita pengen diperlakukan sama teman-teman kita. And again, is it difficult? For sure. Pasti. Gue tahu ini sangat-sangat susah, sangat sulit. Tapi gue yakin it has the potential to change your friendship, teman-teman. We all want real friends. Kita semua pasti pengen lah yang namanya teman yang baik, teman yang sejati. Dan Yesus hari ini bilang, what Jesus is showing us is that if we want real friends, kalau kita mau dapetin teman yang sejati, we have to start by first being a real friend. Kita harus mulai dengan menawarkan diri kita menjadi seorang teman yang baik terlebih dahulu, teman-teman. Oke, nggak peduli gimana pun situasi pertemanan kita saat ini, maupun lu merasa sendiri, ya kan, lu merasa lu nggak punya teman, kesepian, ataupun lu merasa lu punya geng banyak banget, tapi kayaknya lu nggak dianggap deh. Gimana pun situasi kita, pertemanan kita saat ini, kita semua punya kesempatan yang sama, teman-teman, untuk memulai menawarkan diri kita menjadi teman yang kita inginkan. Gimana caranya? Banyak banget macam-macamnya, teman-teman. Kalau lu pikir gitu ya di karantina kayak sekarang, kok temen gue gak pernah chat gue ya? Kok mereka gak pernah nanya kabar gue ya? Padahal udah 3 bulan lebih, udah 4 bulan mungkin gak ketemu sama mereka. Mereka gak peduli sama gue apa gimana? Instead of kita mikir kayak gitu, kenapa gak kita coba chat duluan? Ya enggak? Why don't we text them as we like them to text us? Ya kan? Kalau misalnya kita ngelihat teman-teman kita nggak ngajak kita waktu jalan-jalan, jangan ngambek teman-teman. Jangan mikir, oke, gue juga bisa balas lu. Tapi instead, ketika kita plan next trip berikutnya, pastikan bahwa mereka adalah orang-orang pertama yang kita ajak, yang kita invite, teman-teman. Kalau teman kita nggak ucapin kita ulang tahun atau mungkin telat gitu ya, jangan dibalas teman-teman. Waktu gilirannya mereka nanti ulang tahun, pastikan kita ucapin mereka. Kalau bisa kita pasang mereka di story kita, Instagram ya kan kayak biasa. Habis itu kita kasih wish yang tulus dari hati kita. Dan masih banyak lagi caranya. Mau baik besar maupun hal kecil, kita bisa banyak melakukan cara-cara untuk kita memulai duluan menjadi teman yang kita inginkan. So now here's the thing about making the first move. It's scary, teman-teman. Ada hal yang kita harus tahu kalau bikin first move, kalau kita melangkah lebih dulu, itu menakutkan, teman-teman. Alasannya adalah simply kita nggak tahu di ujung tuh kayak gimana. Kita nggak tahu endingnya akan jadi seperti apa. Mungkin ketika kita memulai duluan, teman kita nggak langsung berubah seperti yang kita inginkan. Dan lebih parahnya lagi, mungkin aja sampai kapanpun, sampai selama-lamanya, teman-teman, mereka nggak berubah seperti yang kita inginkan. But let me tell you something today, even if it doesn't work exactly how you want it to, you'll never regret making the first move. Walaupun kita semua ngelihat ujungnya nggak sesuai sama keinginan kita, teman-teman,
Gue kasih tahu kalau kita nggak akan pernah menyesal. Lu nggak akan pernah menyesal ketika lu memulai duluan. Because regardless of the outcome, we are learning a better way to live. Menurut gue, we have nothing to lose gitu teman-teman. Karena yang diuntungkan pertama kali sebenarnya kita sendiri. Gue merasa ketika kita mulai duluan kita akan less worry. Karena kita nggak usah mikirin, aduh mereka bakal ngapain ya, mereka bakal approach gue duluan atau enggak ya. Tapi kita mulai duluan, sehingga kita nggak usah terlalu stres teman-teman. Dan kalaupun hasil akhirnya mereka nggak sesuai sama keinginan kita, gue rasa itu adalah satu pertanda yang baik dari Tuhan. Kalau memang mereka bukanlah orang-orang teman-teman yang Tuhan izinkan untuk menjadi teman dekat dalam hidup lo. So, you'll never regret making the first move. Oke? So, terakhir teman-teman sebelum gue tutup, mungkin ada kasus kayak gini. Lu bilang, oke, sekarang gue pengen banget buat make the first move, gue pengen mulai duluan ke teman-teman gue, tapi masalahnya adalah I don't have a friend. I don't have friends. Gue merasa gue gak punya satupun teman yang bisa gue ajak untuk gue mulai duluan, gak ada satupun. Well, gue gak akan ngejudge lu, gue gak akan nyalain lu bilang, lu gimana sih nyari satu teman aja gak bisa. No, I get it, I understand, and it's a hard situation to be. But trust me when I tell you this, that real friends are going to show up in your life at some point teman-teman. Bahwa teman yang baik, teman yang sejati buat lu akan muncul, akan datang dalam kehidupan lu di suatu saat nanti. Mungkin lu gak akan ketemu sama mereka di waktu SMP kalian, waktu SMA kalian, walaupun kalian lihat, kayak teman-teman gue semuanya ketemu teman-teman baiknya pas SMP, pas SMA deh. Gue kapan ya, gue udah kuliah, udah mau kerja, malahan gue kayaknya belum ada satu real friends buat gue. Wah kata siapa? Gue tahu ada beberapa banyak orang yang ketemu teman baiknya waktu mereka kuliah, waktu mereka kerja bahkan, dan akhirnya mereka end up sebagai best man-nya waktu mereka married dan lain sebagainya. So, yang harus kita ingat adalah ada begitu banyak orang di dunia ini teman-teman yang belum pernah kita temui. Dan gue yakin, gue percaya di antara semua orang banyak itu ada orang-orang yang Tuhan percayakan, yang Tuhan taruh untuk menjadi teman-teman terdekat dalam hidup kita. So, while we are waiting, one thing you can do is to learn how to be a friend to yourself. Sambil kita menunggu momen yang pas, momen yang tepat gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus belajar untuk menjadi teman dari diri kita terlebih dahulu teman-teman. Karena seringkali kita tuh memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. That's why gak jarang teman-teman orang memperlakukan dirinya dengan kurang baik, dengan tidak baik gitu ya. Karena mereka gak punya teman, karena mereka merasa mereka gak punya teman. So take some time to focus on you, ya kan? Jangan menyalahkan diri kalian sendiri. Jangan menganggap kalau kalian adalah orang yang aneh, kayaknya gak ada orang yang mau temenan sama gua. No, be kind to yourself, be patient to yourself, be forgiving to yourself teman-teman. Jadikan diri kalian terlebih dahulu sebagai teman yang baik untuk diri kalian sendiri. Focus on being a friend to you, to yourself, in order to be a better friend to others. Dengan kalian menjadi teman yang baik buat diri kalian sendiri, perlahan-lahan nantinya kita bisa jadi teman yang jauh lebih baik untuk orang lain, teman-teman. Oke? So, if you begin to be the friend you wanna have, kalau lu coba untuk jadi teman, jadi seorang teman yang kita inginkan, orang pertama yang diuntungkan sekali lagi adalah diri kita sendiri, teman-teman. Karena kita akan merasa less worry, kita nggak peduli sama apa yang akan orang lain lakukan terhadap kita. Kita cuma perlu pikirin apa yang harus kita kasih, apa yang harus kita tawarkan sama mereka terlebih dahulu. Oke? Your life will be better for it, and then your friends will be better for it. Kemudian yang merasakan adalah teman-teman lu, karena mungkin teman-teman lu juga merasakan hal yang sama, juga mikir hal yang sama. Kok si ini nggak chat ya? Dan kemudian ketika lu chat duluan, akhirnya mereka respon dengan baik. Dan akhirnya hubungan pertemanan kalian bisa jadi lebih baik. Oke? Dan kemudian perlahan-lahan semua orang yang lu temui ketika lu berkomitmen untuk menjadi teman yang baik buat orang lain, semua orang yang lu temui akan merasa senang, akan merasa better teman-teman. And eventually pada akhirnya perlahan-lahan by being a real friend first, you will find the real friends you want to have. Ketika kita menawarkan diri kita menjadi seorang teman yang baik, maka pada akhirnya teman-teman gue yakin
kita juga akan mendapatkan seorang teman yang baik yang kita inginkan. So, jangan lupa, remember, it all starts by being the real friend you wanna have. So, this is our bottom line this week. Be the friend you wanna have. Oke, gue berdoa teman-teman supaya ketika kita selesai mendengarkan firman ini, eventually pada akhirnya kita bisa ketemu sama teman-teman yang kita inginkan. Amin. Let's pray teman-teman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu nyata, yang begitu real dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Kau mengingatkan kami setiap harinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Thank you for teaching us a better way to live Tuhan. Ku berdoa Tuhan secara khusus buat anak-anak-Mu, anak-anak muda di WTC Next Gen yang menyaksikan ibadah hari ini Tuhan, mungkin yang mereka sedang merasakan ada struggle dalam hubungan pertemanan mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan bantu mereka, Tuhan ingatkan mereka bahwa itu bukanlah kesalahan mereka, bukan karena mereka aneh, bukan karena mereka adalah orang-orang yang gak bisa berteman Tuhan, tapi karena simply waktunya belum tepat Tuhan. Tuhan kami berdoa, ajar kami Tuhan untuk selalu punya mindset yang betul, untuk selalu mengikuti teladan Yesus, untuk kami bisa menawarkan diri kami terlebih dahulu, untuk kami bisa memulai terlebih dahulu, untuk menawarkan diri kami menjadi seorang real friend, untuk menjadi seorang teman yang sejati buat orang lain. Sehingga pada akhirnya aku berdoa biar setiap kami Tuhan, setiap kami yang mendengarkan ini bisa mendapatkan teman sejati, real friends yang kami inginkan, yang kami butuhkan, yang udah Tuhan taruh dalam kehidupan kami nantinya di akhir Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman Next Gen, sebelum kita menerima perjamuan kudus pada hari ini, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur untuk roti dan anggur yang boleh kami terima hari ini. Sebelum kami memakan dan meminum tubuh dan darah Tuhan Yesus, Kau sucikan kuduskan kami, supaya kami menerima roti dan anggur ini di dalam perjamuan kudus dengan cara yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami memperoleh bagian dan berkat kasih karunia lewat persekutuan kami dengan Tuhan. Mari teman-teman, kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah roti yang kita makan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah cawan yang kita minum ini lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami percaya akan janjimu, terjadi digenapi dalam hidupku. Jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu,
kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya kuasa dan kekuatan-Mu akan terus meneguhkan setiap hidup kami, Tuhan. Dimanapun kami ada pada saat ini, di dalam situasi apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan selalu menjadi jawaban buat setiap hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan, setiap teman-teman kami yang ada dimanapun mereka ada, Tuhan Engkau melawat mereka, Engkau mengunjungi mereka satu persatu. Di dalam situasi terberat seberat apapun halangan masalah yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan yang menguatkan mereka. Mujizat Tuhan terjadi atas setiap hidup mereka, keluarga mereka. Berkat-Mu turun atas setiap kehidupan mereka. Berkat-Mu turun atas setiap keluarga mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai setiap kami untuk kami menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Di hari-hari ini, Engkau memakai kami, anak-anak muda-Mu, menjadi seperti generasi Yeremia yang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, yang tidak kompromi dengan dosa, yang menjaga hidupnya, yang dipakai Tuhan menyala-nyala untuk mengobarkan api pertobatan kepada generasi, bahkan bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memakai setiap anak-anak muda-Mu dimanapun mereka ada hari ini. Tidak ada satu situasi atau kesulitan apapun yang dapat menghalangi mereka. Mereka menjadi orang-orang muda yang tidak terhentikan. Mereka menjadi orang muda yang bergerak dengan kuasa-Mu Tuhan. Menjadi terang bagi bangsa kami dan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau terus memberkati hidup kami. Engkau terus memakai setiap kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu sampai Engkau datang kedua kali. Dan kami mau terus tetap setia di dalam setiap panggilan-Mu buat hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Berkat Allah Bapa kita dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pengurapan, penghiburan, kuasa pertolongan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.